Banyak orang yang bilang kalau generasi Z adalah generasi yang cita-citanya nih pengen jadi social media influencer. Gak jarang generasi ini terlihat gampang sekali terpengaruh sama hal-hal yang viral atau yang mereka lihat dari para influencer. Kalau dari hasil sensus, penduduk usia generasi Z ini jumlahnya 74,93 juta jiwa. Artinya sekitar 27,94% dari total populasi masyarakat Indonesia. Banyak ya angkanya, it could be a good thing, tapi bisa juga jadi bumerang. Apalagi kalau influencer idolanya tidak bisa memberikan contoh yang mengedukasi. Hai. Sorry, udah mulai ya? Bentar ya. Are you okay? Maybe, yes, maybe no. You know that. Kamu tahu kamu salah. I mean, you know, whatever. Tapi kamu pingin ngulangin lagi. Soalnya kangen. Kangen what? Kangen party. Oh my God. Sebenarnya masih banyak yang bisa dijadikan panutan, meskipun mereka belum sampai kancah internasional, tapi minimal bisa berguna bagi sesama. Kalau kita cek dari hitung-hitungannya Forbes, video YouTube dengan 1 juta viewers bisa menghasilkan sekitar $500 Amerika Serikat. Wah, pantesan ya banyak anak-anak muda yang langsung duluan cepet-cepetan pengen terkenal jadi artis YouTube. Sosial media memang bak pedang bermata dua. Apa yang di dalamnya akan pengaruhi kita seperti apa? Bisa jadi idola atau malah dicerca gara-gara ya berkat konten semata. Wah guys, gokil, di belakang gue lagi ada yang tawuran nih. Jangan lupa nonton live gue sekarang, join juga. Lo pasti penasaran kan siapa yang menang, gokil nih. Tuh lihat rame banget kan. Ayo join. Pasti ini keren banget lo dan penasaran banget siapa yang menang kan guys. Waduh sebentar, udah ada polisi, udah dulu ya live gue ya. Yang pasti lo sawer, jangan sampai lupa. Waduh, jangan ditiru ya. Ada kok konten kreatif lain yang juga menginspirasi. Edukasi dapat, cuan juga dapat. Sebutkan macam-macam kata yang berawalan kon. Kode. Kontrakan. Konstruksi. Kontak ya. Oke, asal jangan sampai lupa ya sama tugas pokok kalian sebagai pelajar, ya belajar. Jangan cuma konten. Biar generasi muda benar-benar memberikan solusi bagi Indonesia. Dan intinya sih jadi pemuda andalan bangsa dan negara. Terbentang cakrawala luas di kepalamu, tersimpan rencana di tangan tergenggam daya.
Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Keren, ih bangga banget dapat hadiah nih ya, minuman mau nggak? Mau nggak? Waduh, Dapat enak nih. tuh. Silakan duduk loh. Duduk situ. Thank you banget. Tadi bagus banget, latihannya bagus banget. Sekarang Udah. mulai yang benar ya. Hah? Oke, siap kan? Tadi kan latihan, sekarang yang benar. Dimulai dari Rio duluan ya. Tadi apa yang pertama? Kami putra-putri Indonesia. Fullnya. Langsung tegang. Langsung begini dong. Berapa lama tadi ngafalinnya? Ini tuh karena emang tiap tahun selalu saya bacakan depan cermin setiap tanggal 28 Oktober gitu. Buat ngasih tahu diri sendiri. gitu Iya, ya. bahwa kita sebagai pemuda dan pemudi Indonesia harus berbangsa yang satu, harus bertumpah darah yang satu, dan berbahasa persatuan. Wih. Dan ini juga yang gue ajarin sama anak-anak gue. Jadi emang ini sesuatu yang udah biasa banget Biar nasionalisnya tinggi banget ya. Tiap pagi kan di rumah Rio tiap pagi ada upacara bendera. Ada kan? upacara bendera. Di halaman rumah. Iya, Iya. itu Senin. Kalau Ria mau benar kalau itu, aku percaya kalau Ria yang bilang. Tapi Om Jo, kita perlu patungnya ini ya, acungi mereka jempol ya. 2 jempol, pinjam jempol, 4 ya, Jempol pinjam kanan. keren banget. Sama jempol kaki ya. Sama jempol kaki, pinjam. Biasanya suka dikopek-kopekin tuh pas sholat Jumat tuh. Bener. Udah gitu diciumin. Gimana? Ini aku jadi mempertanyakan nih kayaknya ya. Kenapa? Hafalan beres. Apa? Tapi kalau hafalan kan beres ya Iya. tadi kan ya. Hafal lah setiap kali diulang-ulang. Itu mah hafal. nggak usah dihafal, emang gimana, itu emang jiwa kita sebagai pemuda tuh emang harus ada ya Yo Oh, ya. jiwa Ah, ya. iya, Oke. iya. Jadi sebenarnya udah ada gunanya belum sih buat bangsa? Kalau apalan itu kita selalu ngapalin gitu. Semua dihafalkan oke gitu kan. Kita kan harus meresapkan. Kalau Betul. misalnya pengen merasuk ya harus dihafalin dulu. Tapi kan implementasi dong. Beneran nih aku nanya Iya. beneran. Udah ada gunanya belum sih buat bangsa Indonesia, buat negara kita? Apa fungsinya negaranya? Riga dulu yang jawab. Oh, Riga dulu. Ini Padahal gue pengen bilang hampir sama kayak Rio tadinya yang udah gue siapin. udah template ya. Iya. Tapi kalau misalkan ditanya mengenai kita buat negara ya apa? Kita buat negara. Iya. Apa gunanya Rigen Apa buat yang udah- Indonesia? Apa gunanya Rio buat Indonesia? Ya itu sebenarnya kan masalah. Keren banget. Belum jawab. Maaf, ini kan lagi serius ya. Ini lagi serius ini. Oke. Sebagai Rizky Rakelna ST ya ini ya. Sarjana. Karena sarjana. Akhirnya kepake nih. Ntar titel jangan Rigen Komika ya kalau bisa ya. Iya. Rigen sebagai tokoh pemuda Bima kalau bisa. Katanya mau serius tadi. Mau serius? Itu juga serius ya, Lagi nggak bercanda ya. serius ya, ya oke. Balik ke pertanyaan mengenai tadi, Oke. apa itu sebenarnya masalah perspektif gitu. Jadi mungkin kalau bagi kita tuh berguna udah dengan cara seperti ini. Tapi kan menurut orang belum tentu. Gitu. Oke. Kayak contoh misalnya buat gua ya, gua udah merasa berguna ketika gua udah bisa menghibur orang gitu dengan kita ngelawak, dengan kita berkomedi. Membuat orang bahagia Buat gitu orang ya. bahagia gitu. Membuat orang tersindir nggak juga? Alhamdulillah belum sampai saat ini. Saya adalah salah satu komika yang belum terkena kasus itu gitu. Karena saya selalu menjauhi nama daerah gitu supaya tidak digeruduk oleh massa. Kalau Rio gimana? Kan emang sebenarnya kan sebagai stand up comedian itu kan kita seneng banget ya ngelihat kalian ngomong gitu kan. Selepas itu gitu kan kadang-kadang ada yang tersindir tapi berhubung kalau kita nggak disebut ya ketawa aja gitu. Kurang lebih sama kayak Rigen ya. Gimana sih tadi kan Kalau ya tadi kayaknya kalau udah berguna belum untuk bangsa dan negara Indonesia ya tergantung job desk kita apa gitu. Kalau emang kayak Rigen sama saya kan menghibur nih. Ya mungkin udah kali ya, tapi dari sisi menghibur. Percaya diri dong. Dari sisi menghibur. Sudah Sudah gitu ya. mungkin dari sisi menghibur toh kalau udah ada yang merasa kayak berangkat kan dari satpam. Berarti kan kalau ada sebagian satpamnya sudah terwakilkan berarti kan kita udah bisa ngeklaim bahwa kita nih udah nih udah berguna nih, minimal buat skup yang kecil dulu lah Mbak. Gitu kan, paling nggak kan gitu kan, dari skup yang kecil udah berguna kan, insya Allah kalau kita tambah gede jadi bisa gede juga kan bergunanya. Oh, iya Seperti gitu. yang tadi Rio bilang juga kan dia berangkat satpam pulang ojek online ya. Iya benar. Emang double job ya kan. Tapi kan memang kita kan fungsi macam-macam ya. Ada yang emang buat keluarga gitu kan, sebagai bapak, sebagai suami gitu, sebagai juga sebagai komika. Ada nggak sih menurut kalian berdua nih yang memang aduh ini masih PR banget nih? Kayak stand up komedian gitu ya, dari lingkup kita dulu lah, dari seorang stand up komedian gitu, mungkin bisa
bisa disupport gitu. Karena kan sekarang tuh kita ngerasain banget kayak mau bikin show, terus Susah. izin buat gedung tuh susah gitu kadang. Terus Siapa juga yang nyusahin? Coba bilang. Siapa yang bikin susah? Nggak usah ke situ lah kita. Kenapa sih sukanya ngerempet-ngerempet ya dia? Tapi enggak. Tadi katanya lagi serius. Iya, serius. Jadi kan ini membantu Membantu, Regen ya. 2022 sebagai orang yang baru gitu, pribadi Iya. yang baru. Karena saya juga emang rencana kan mau nyalonin juga insya Allah RW RW. RW di Spak di Tapi Spak. ada yang dukung kan? Insya Allah ada, karena itu ada. perumahan isinya ada 4 orang komika. Gitu, Jadi mereka nggak punya pilihan lain sebenarnya. Iya ya? gitu, jadi insya Allah setelah saya kepilih gitu. Jadi paling itu sih, kayak itu tadi stand up komedian tuh kayak gedung. Terus juga kayak masalah ini juga nih, ketersinggungan lah gitu, mengenai ketersinggungan gitu. Maksudnya Kayaknya ketersinggungan gimana tuh kan? maksudnya kayak misalnya nih, kita tuh sekarang merasa semua tuh terbatas gitu sebagai stand up komedian. Kita mau ngomongin ini takut ini serba tersinggung. sensitif. Serba maksudnya. sensitif gitu. Kalau itu iya, bener Oke. banget. Ngerasain Nah. Rio ngerasain juga hal itu. Sangat ngerasain pasti Ini kalau serba jadi sensitifnya tuh karena menyinggung orang yang memang tidak boleh disinggung, atau karena sekarang kesadaran orang semakin tinggi, atau apa? Macem-macem sih sebenarnya. Kayaknya karena apa? Karena adanya media sosial kali ya. Iya, banyak orang yang Jadi motong-motong banyak video, orang motong-motong, video. akhirnya bikin orang jadi salah persepsi. jadi salah persepsi Gitu. tanpa mereka nonton fullnya, main dipotong-potong, hanya nyari viral, taruh di itu. Dan itu sering kejadian. Sering banget kejadian di kayak stand up gitu. comedian kayak gitu tuh paling banyak tuh. Masih ingat nggak apa yang waktu itu sampai bikin nggak bisa tidur gitu misalnya? Kalau aku sih belum ada ya, kalau dari saya sih Yang belum ada. dipotong-potong sampai viral nggak bener gitu. Kalau selama ini sejauh ini kayaknya Pribadi belum ya? masih kita masih kalau gue pribadi sih masih main aman sih, masih secara materi gitu. Cuman kan takutnya kita kan ada panggung off air sama nggak off air nih. Nah di panggung off air tuh makanya dikasih petunjuk kan tuh, dilarang merekam segala macem. Kalau lagi off air. Iya, Iya makanya sih, kalau karena itu ada kan yang memang konsumsi tiba-tiba untuk orang yang memang naik ke sosial hadir di media. situ Iya, secara iya. sadar, datang dan Iya. bayar gitu kan, yang menonton buat kalian gitu kan. Iya, buat dan kalau konsumsi misalkan publik. dia nonton full kan akhirnya tahu konteks gitu Tahu kan. konteks, iya. Nah kadang tuh orang nggak tahu konteks. Nah makanya kenapa tadi gue nyebut itu juga peran pemerintah tuh, maksudnya ya kayaknya pemerintah juga harus mulai ya minimal kayak sosialisasi gitu, atau Soal? misalnya ngerangkul kita gitu komika supaya tahu gitulah bahwa ya mereka ini bercanda loh gitu. Salah satu bentuk misalnya diundang terus kasih tahu bahwa tuh udah lah, nggak usah gampang tersinggung. Kadang bukan cuma dari orang lain ya, kadang juga dari pemerintah juga Pemerintahnya gampang. sendiri yang suka harus Yang dirangkul balik kalau iya, gitu ya. kalau bisa udahlah Pak, santai gitu, kita bercanda kok gitu. Ya sentilan-sentilan itu kan kenapa kita begitu, pasti karena ada sesuatu di belakangnya. I see. Emang kadang-kadang sesuatu yang viral itu meskipun bisa meningkatkan popularitas viewers gitu kan, Iya. tapi kadang-kadang jadi berbalik nih. Kita ngomongin deh soal hal-hal yang viral. Nitya pengen tahu kira-kira apa sih pendapatnya Regen sama Rio yang sekarang katanya pengen jadi orang lebih serius menjelang akhir tahun 2021. Tapi kita ngobrol masih dalam rangka Sumpah Pemuda, semangatnya pemuda. Kayak apa semangatnya Regen sama Rio? Habis jeda. Salah denger kali, Harusnya atasan apa? mereka sebut mereka sedang ngamar gitu. Mungkin itu yang paling benar. Ya, Cuman ya. gitu akhirnya salah gitu. Lagian emang Satpol PP boleh nyamar ya?